anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anakku, di satu sisi masyarakat Indonesia yang beragam dengan jumlah yang sangat banyak menjadi modal utama bagi pembangunan nasional. Akan tetapi di sisi lain, jumlah yang banyak dan beragam ini bisa membawa dampak negatif apabila kita tidak dapat menanggapi masalah ini dengan bijak. Anak-anak sekalian, keberagaman masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai macam, baik itu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kita dilahirkan berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini harus kita tanggapi secara positif, karena apabila kita tidak menanggapi secara positif, maka perbedaan ini bisa menimbulkan masalah yang awalnya kecil, tapi ujung-ujungnya bisa membawa masalah yang lebih besar. Anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu berpikir bijak dan positif tentang adanya keragaman suku, bangsa, dan budaya. Apabila kita menanggapinya secara negatif, maka akan menimbulkan pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Maka kalian dengan teman, dengan orang-orang yang berada di daerah lain haruslah bisa saling menghargai. Perbedaan budaya bukanlah sebuah hambatan. Perbedaan budaya adalah sebuah kekayaan yang harus kita syukur, yang harus kita banggakan satu sama lain, yang harus kita saling pelajari satu sama lain, agar kekayaan dan pengetahuan kita tentang budaya lain bisa bertambah. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Nah, di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Seperti kita ketahui, ekonomi masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Bukan berarti kita mengkelas-kelaskan, tapi kita ketahui bahwa kehidupan ekonomi itu mungkin dapat kita lihat di lingkungan kita. Ada orang berada, ada kalangan menengah, ataupun ada kalangan bawah. Dengan kata lain, kalau bahasa lain, ada orang kaya, ada orang berkecukupan, dan ada orang miskin. Nah, kesenjangan sosial ini dapat kita lihat dan sangat terlihat sekali, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan. Misalkan di Jakarta, di satu sisi gedung pencakar langit, tapi di bawahnya
banyak rumah-rumah yang kumuh, pemukiman-pemukiman yang kumuh, rumah-rumah bedeng yang hanya terbuat dari susunan kardus atau susunan seng bekas. Sungguh ironi, terjadi kesenjangan sosial antara kehidupan orang kaya dan orang miskin. Nah, tentunya hal ini harus ditanggapi secara positif. Dalam kesenjangan sosial, apabila tidak ditanggapi secara positif, ini bisa menimbulkan hal-hal baru seperti kejahatan. Ya, misalkan akibat desakan ekonomi timbullah kejahatan seperti pencurian, penjamretan, perampokan, dan lain sebagainya. Rata-rata mayoritas si pelaku kejahatan itu terdesak oleh kebutuhan ekonomi, ya, karena kebutuhan perut untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Mereka tidak punya uang, akhirnya terpaksa melakukan tindak kejahatan. Setelah ini ada sebuah video. Selamat menyimak. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.